Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Gua di mulut San Suseng adalah lubang yang disebut oleh para dewa. Di mata San Suseng dan yang lainnya, Tanyun tidak akan berani memasuki gua, tetapi akan melawan dirinya. Dalam hati mereka, bahkan Tianxun tidak berani masuk, apalagi hanya Tanyun. Pada saat ini, lelaki tua menggenggam tangannya dan berkata, "Dia menghabisi tuan mudaku. Tolong setujui. Setelah menghabisi dia, berikan tubuhnya kepada orang tua ini. Orang tua ini akan mengambil tubuhnya dan kembali ke kota Jianlong." San Suseng mengangguk dan berkata, "Tidak masalah, tapi roh ganas itu milik tuan muda ini." Kepala lelaki tua itu mengangguk. Setelah itu, sebelum semua orang menangkap Tanyun, mereka mulai membayangkan sejenak bagaimana cara mengeksekusi Tanyun. Ketika semua orang berpikir bahwa situasi keseluruhan telah diselesaikan dan Tanyun tidak bisa lari, pada saat yang sama, Gua Menelan adalah pintu masuk ke tanah rahasia. Keturunan Dewa Manhuang dan Dewa Honghuang hidup di tanah rahasia. Tanyun sangat percaya bahwa selama dia melarikan diri ke Gua Menelan Dewa, dia akan aman. Waktu berlalu, dan setelah beberapa saat, Tanyun mencapai ujung jurang para dewa. Suara siulan yang familiar seperti hantu, dan lolongan serigala masuk ke telinga Tanyun. Tanyun melihat ke arah suara itu, tapi melihat lubang hitam pekat dengan diameter 30.000 kaki di depannya. Lubang besar itu adalah Gua Menelan Dewa. Pada saat ini, di Gua Menelan Dewa, bilah angin hitam pekat yang padat, seperti kawanan ikan raksasa, berenang-renang dengan kecepatan ekstrim, dan menutup pintu masuk Gua Menelan Dewa. Suara mendesing. Tanyun menghentikan tubuhnya dan berdiri di luar gua. Tanyun tiba-tiba berbalik, memandang semua orang dan pura-pura ketakutan. "Jangan datang ke sini. Mundur, kalau tidak aku akan masuk." Perahu datang dengan kecepatan tinggi dan tergantung 10.000 kaki di depan Tanyun. Semua orang melompat dari perahu. Saat sosok mereka berkedip, semua orang muncul mengelilingi Tanyun. San Suseng memandang Tanyun dan berkata dengan muram, ada desas-desus bahwa bahkan jika Raja Dewa masuk, dia akan dihancurkan sampai mati. Jika kamu masuk, kamu pasti akan mati tanpa meninggalkan apapun. Hanya memikirkan cara kematian ini membuatku merinding di sekujur tubuhku. Ya, tuan muda ini memberimu pilihan. Selama kamu menyerahkan roh ganas, tuan muda ini akan memberimu hadiah. Bagaimana kalau menyisakan tubuhmu saja?" Mendengar itu, Tanyun pura-pura putus asa. Tujuannya adalah untuk membuat semua orang percaya bahwa jika dia melarikan diri ke dalam gua, dia pasti akan mati. Dengan cara ini, Raja Dewa Jianlong tidak akan dapat mengirim para dewa untuk memburunya di alam Dewa Hongmeng. Melihat penampilan Tanyun yang putus asa, takut dan ragu-ragu, wajah Bai Xuanqi penuh dengan ketidaksabaran. "Apa yang harus kamu pertimbangkan?" Mendengar itu, Tanyun memandang Bai Xuanqi dan berkata, "Tidak apa-apa membiarkan aku menyerahkan roh ganas, tetapi kamu harus menjanjikanku sebuah syarat." "Syarat apa?" Bai Xuanqi mengangkat alisnya. Mata Tanyun tiba-tiba menunjukkan tatapan penuh nafsu. Mata itu sepertinya ingin melihat melalui gaun panjang Bai Xuanqi dan berkata dengan senyum jahat, "Gadis kecil, aku belum tidur dengan seorang wanita. Selama kamu berjanji, aku akan menyerahkan diri." Mendengar itu, Bai Xuanqi gemetar karena marah dan menunjuk Tanyun. Kamu tidak tahu malu dan kotor. Nona ini adalah nona muda kedua dari istana dewa tertinggi. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menggoda diriku? Aku akan mencungkil matamu dan memotong lidahmu." Pada saat ini, bukan Bai Xuanqi yang paling marah, tetapi San Suseng yang sangat mencintainya juga marah. Ketika San Suseng mendengar bahwa Tanyun mempermalukan wanitanya seperti itu, dia meraung dengan suara serak. "Ada, Aher, pergi dan tangkap dia untuk tuan muda ini." Bawahan patuh. Ahda dan Aher menjawab dan terbang menuju Tanyun dengan aura membunuh. Tanyun melihat ekspresi marah Bai Xuanqi dan San Suseng. Dia tiba-tiba melihat kematian dan tertawa liar. "Sebelum aku mati, adalah hal yang baik untuk bisa membuat kalian berdua marah seperti ini."
Kalian telah mendengarnya dengan jelas, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah membiarkan kalian mendapatkan roh ganas. Setelah berbicara, Tanyun tiba-tiba bergegas ke gua menelan yang gelap. Mulutnya seperti melantunkan mantra tanpa suara. Bibirnya bergerak diam-diam, dan tiba-tiba, bilah angin raksasa yang gelap berputar di sekitar Tanyun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tanyun melarikan diri ke dalam gua menelan tanpa cedera, sambil tersenyum, berpura-pura sekarat dan berteriak minta tolong. Suara Tanyun yang sangat tragis terdengar ke telinga semua orang di luar gua menelan, dan semua orang merasa merinding dan ngeri. Setelah itu, semua orang tidak pernah mendengar suara Tanyun lagi. San Suseng berkata dengan enggan, "Sangat memalukan bagi tuan muda ini untuk tidak menghabisi orang itu dengan tanganku sendiri. Kakak Zan, jangan marah. Tidak ada gunanya marah dengan orang mati." Setelah Bai Xuanqi menghiburnya, dia bertanya, "Kakak Zan, mengapa kamu datang ke jurang para dewa?" San Suseng memandangi Bai Xuanqi dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Setelah aku keluar dari pengasingan, aku pergi ke istana dewa tertinggi untuk menemukan dirimu. Namun paman mengatakan kamu keluar dari istana dewa dengan beberapa orang dan datang ke jurang para dewa. Aku mengkhawatirkan dirimu, jadi aku datang untuk mencari dirimu." Mendengar itu, Bai Xuanqi tersenyum dan berkata, "Kakak Zan, kamu sangat baik padaku." Mengatakan itu, dia meringkuk ke dalam pelukan San Suseng. Pada saat ini, lelaki tua terkemuka memandang. Setelah batuk ringan, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Karena pembunuhnya sudah mati, lelaki tua ini tidak akan mengganggu kalian. Aku akan pergi dulu." "Hati-hati," kata San Suseng. Kemudian, lelaki tua itu memimpin 4 lainnya dan terbang keluar dari jurang para dewa. Dalam perjalanan, kelima orang itu sangat sibuk dan wajah mereka lebih jelek dari yang lain. Mereka sepertinya melihat kemarahan Raja Dewa ketika mereka dan yang lainnya sampai. Salah satu dari mereka memandang pria tua bernama Zhangqi dan berkata dengan suara rendah, "Penatua Zhang, mengapa kita tidak melarikan diri?" 3 lainnya mengangguk setuju. Zhangqi mengangkat alisnya dan berkata, "Melarikan diri? Kemana harus melarikan diri? Ayo kembali dan katakan yang sebenarnya kepada Raja Dewa. Raja Dewa mungkin tidak benar-benar menghabisi kita. Lagi pula kita hanya semut di depan Raja Dewa. Tetapi jika kita melarikan diri, jika kita tertangkap, kita benar-benar hanya memiliki jalan buntu. Tidak hanya itu, keluarga kita juga akan menderita bersama kita. Jadi tidak ada jalan keluar." Di luar gua dewa menelan, San Suseng mengendarai perahu, membawa Bai Xuanqi dan yang lainnya. Mereka terbang keluar dari jurang para dewa. Pada saat yang sama, di kota Raja Dewa Jianlong, seorang lelaki tua memeluk tubuh Jiang Feixiu dan berjalan ke mansion. Saat hembusan angin bertiup, seorang lelaki tua berusia 90-an dengan janggut muncul dari udara tipis dari gerbang mansion. Nama lelaki tua itu adalah Jiang Wenyun, dan dia adalah kepala istana. Jiang Wenyun mengerutkan kening ketika dia melihat mayat tanpa kepala di lengan lelaki tua itu. "Wan Feng, kebiasaan seperti apa yang kamu miliki? Dan siapa yang ada di pelukanmu?" Orang tua bernama Wan Feng berteriak, "Kepala, ini tuan muda telah mati." Berita kematian Jiang Feixiu seperti ledakan, dilemparkan ke dalam pikiran Jiang Wenyun, menyebabkan dia berdengung. Setelah beberapa lama, wajah Jiang Wenyun pucat, tubuh tuanya gemetar, dan dia berteriak dengan suara serak, "Bicaralah, siapa yang menghabisi tuan muda?" Wan Feng berlutut dan berkata, "Kepala, tuan muda dihabisi oleh seorang pemuda berjubah ungu yang menyembunyikan kultivasinya." Sebelum Wan Feng bisa menyelesaikan kata-katanya, raungan yang mengejutkan terdengar di luar mansion. Saat berikutnya, seorang pria parubaya kekar bergegas masuk dari luar mansion dengan mata merah. Pria parubaya adalah Raja Dewa Jianlong. Jianlong melihat tubuh tanpa kepala putranya. Air mata mengalir di matanya. Dia percaya bahwa dengan statusnya di sendiri, tidak ada yang berani menyentuh putranya. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa putranya kini menjadi mayat yang dingin. Siapa yang melakukannya? Jianlong membungkuk dan meraung pada Wan Feng. "Katakan padaku, mengapa putraku mati? Siapa yang melakukannya?" Dengan ingus dan air mata, Wan Feng berkata dengan jujur, "Melaporkan kepada Raja Dewa. Tuan muda membawaku untuk pergi ke jurang para dewa.
dan bertemu dengan tuan muda ketiga dari kota dewa tertinggi. San Tzu Seng menghabisi 2 roh jahat dan menangkap 1 hidup-hidup. Tuan muda ingin mengambil semua roh ganas itu. Tanpa menunggu kata-kata Wan Feng, Raja Dewa Jianlong meraung, "Jangan bicara omong kosong, fokus pada intinya." Wan Feng menggigil dan dengan cepat memberitahu Jianlong apa yang terjadi saat itu. "Dewa Raja, beginilah kejadiannya. Pemuda berjubah ungu melarikan diri setelah menghabisi tuan muda, dan aku membawa kembali tubuh tuan muda terlebih dahulu, sementara yang lainnya pergi untuk mengejar dan menghabisi pemuda berjubah ungu." Mendengar itu, Raja Dewa Jianlong mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tegas, "Cepat singkat penampilan pemuda itu." Setelah itu, Wan Feng dengan gemetar memadatkan penampilan Tan Yun. Raja Dewa Jianlong memegangi tubuh putranya, menghadap Jian Wengyun dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kirim prajurit dan jenderal untuk pergi ke jurang para dewa dan menangkap si pembunuh. Pastikan untuk membawa si pembunuh ke hadapan Raja Dewa ini." Setelah jeda, Raja Dewa Jianlong menatap Wan Feng yang berlutut di tanah dan meraung, "Kamu hal yang tidak berguna. Putraku sudah mati. Mengapa kamu tidak ikut mati?" Raja Dewa Jianlong baru saja meraung dan Wan Feng mati tanpa berteriak di bawah gelombang suara yang bergulir. Setelah itu, Raja Dewa Jianlong memeluk tubuh putranya dan berbalik dengan gemetar. Dia awalnya ingin pergi dan menghabisi si pembunuh secara langsung, tetapi Ling Xia Tianzun telah memerintahkannya untuk melakukan ekspedisi dalam 3 hari untuk melawan iblis wilayah luar. Jadi dia hanya bisa mengirim kepala manajer. "Jangan khawatir, bawahan ini pasti akan menangkap si pembunuh dan membiarkanmu menghadapinya." Jiang Wengyun berkata dengan hormat dan meninggalkan istana. Dia mengumpulkan jutaan pasukan di kota dan mengendarai perahu ke tempat yang jauh. Pada saat yang sama di jurang para dewa, di goa menelan para dewa, Tan Yun melewati kehampaan dengan aman, dan setelah terbang selama 1 jam penuh, ia mencapai ujung kehampaan. Di ujung gua menelan dewa adalah dinding gelap setinggi 30.000 kaki. Tan Yun berdiri di depan dinding di langit, lengannya terentang, dan 10 jarinya menjentikan dengan kecepatan ekstrim. Gumpalan kekuatan ilahi keluar dari ujung 10 jarinya. Setelah 1 jam penuh, di kehampaan di depan Tan Yun, ada 10-an juta kekuatan ilahi yang ramping. Melaju perlahan itu sangat indah. Begitu Tan Yun memikirkannya, puluhan juta kekuatan ilahi mulai menjalin dengan kecepatan tinggi. Dan setelah beberapa saat, itu berubah menjadi totem melingkar dengan diameter 10.000 kaki. Ada tulisan di tengah totem yaitu Hongmeng Supreme. Tan Yun meludahkan kata pergi, dan tiba-tiba totem itu tercetak di dinding, seolah-olah cairan telah menembus ke dalam dinding. Segera setelah itu, dalam turbulensi kehampaan, dinding yang semula bisa meletus dengan sinar cahaya berkabut. Dalam cahaya berkabut, sebuah pintu bundar besar dengan ketinggian lebih dari 10.000 kaki muncul. Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke gerbang raksasa, dan gerbang raksasa itu menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Adegan di depan mata Tan Yun berubah, dan yang menarik perhatiannya adalah hutan kuno yang tak berujung. Setiap pohon di sini luar biasa besar, setiap pohon setinggi 1 juta kaki, dan esensi ilahi surga dan bumi tidak tipis. Raungan ganas seperti binatang buas mengguncang gendang telinga Tan Yun. Ketika daun-daun di hutan berjatuhan, bersama dengan tanah yang bergetar, sepasang kaki raksasa muncul di depan Tan Yun. Itu adalah raksasa muda dengan ketinggian 10.000 kaki, dan memancarkan suasana alam liar. Dia menghalangi jalan Tan Yun. Meskipun tubuh raksasa itu memancarkan aura dewa manusia tingkat 9, mata raksasanya yang menatap Tan Yun masih menunjukkan ekspresi ngeri. Menurutnya, Tan Yun di bawah bukanlah dewa manusia tingkat 1, tetapi memiliki kekuatan tersembunyi. Jika tidak, bagaimana mungkin membuka pintu terlarang ke tanah rahasia? Dewa raksasa itu mengangkat kepalanya dan berteriak, "Tuan Patriark, musuh asing telah menyerbu." Suara kasar itu seperti guntur, meledak dari tanah padat dalam radius 1,8 miliar mil. Segera setelah itu, suara kasar, panik dan marah datang dari langit yang jauh. "Semua raksasa, bersiaplah untuk bertarung, habisi musuh yang datang." Suara itu baru saja jatuh dan tiba-tiba, satu demi satu raungan terus terdengar. Tan Yun melepaskan kesadarannya dan menemukan bahwa di hutan kuno,
dewa raksasa yang setinggi 10.000 kaki datang ke arahnya seperti air pasang. Pada saat ini, suara lama lainnya bergema. Ada musuh asing yang menyerang. Semua klan Hong Huang berkumpul dan klan Man Huang untuk menghabisi musuh. Detik berikutnya, di pegunungan kuno di utara hutan, raksasa dengan ketinggian kaki memancarkan aura buas. Dengan suara keras yang tumpul, bumi retak. Dan ada 300.000 raksasa berdiri di dataran kuno di belakang Tanyun. Segera setelah itu, ratusan ribu dewa raksasa lainnya bergegas keluar dari hutan kuno dan berdiri di depan Tanyun. Pada saat ini, di depan dan di belakang Tanyun, seolah-olah ratusan ribu gunung berdiri. Dewa raksasa setengah baya dari klan Hong Huang menatap Tanyun, membuka mulutnya untuk berbicara. Tepat ketika dia berbicara, aliran udara keluar dari mulutnya, hampir membuat Tanyun menjauh. Aku adalah Patria Klan Dewa Hong Huang. Kamu berani memasuki tanah rahasia. Kamu mencari mati. Setelah itu, Patriark Dewa mengangkat kaki raksasanya seperti gunung dan hendak menginjak Tanyun. Pada saat kritis ini, Tanyun buru-buru berkata, "Berhenti, aku bukan musuh. Aku di sini untuk mencari pemimpin Dewa Man Huang, yaitu Dong Fang Yushu." Mendengar itu, Patriark Dewa Hong Huang tertegun sejenak, dan kaki raksasanya digantung di udara rendah. Matanya menatap Tanyun. "Apakah kamu bukan musuh?" Pada saat ini, Patriark Dewa Man Huang juga menatap Tanyun, dan melemparkan pandangan bertanya. Tanyun berubah menjadi bayangan, mundur ratusan kaki, dan terbang keluar dari area yang dicakup oleh kaki kanan Patriark Dewa Hong Huang. Dia berkata dengan ketakutan yang tersisa, "Ya, aku bukan musuh. Aku mengenal Yushu." Tanpa menunggu kata-kata Tanyun selesai, Patriark Dewa Man Huang di belakang Tanyun meraung marah. "Diam, apa kamu memanggil nama tuanku?" Tanyun menggertakkan sudut mulutnya dan melihat kembali ke Patriark Dewa Man Huang. Lalu dia berkata dengan wajah lurus, "Baiklah, aku tidak akan memanggilnya dengan nama langsungnya. Aku tahu bahwa tuan kalian memiliki sinar jiwa ilahi yang disegel di monumen Shenxuan." Sebelum Tanyun bisa menyelesaikan kata-katanya, Patriark Dewa Man Huang itu menatap Tanyun dengan sangat waspada. "Mengenai tuanku, tidak ada yang tahu tentang fakta bahwa jiwa ilahinya disegel di monumen Shenxuan, kecuali 2 klan kami yang hadir. Siapa kamu? Bagaimana kamu tahu?" Tanyun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Itu cerita yang panjang. Kita akan membicarakannya nanti. Aku ingin melihat Yushu dulu." Patriark ini berkata, "Kamu tidak memenuhi syarat untuk menyebut tuanku dengan nama." Patriark Dewa Man Huang berteriak, "Jika kamu mengatakannya lagi, aku akan menamparmu sampai mati." Disela berkali-kali, hati Tanyun dipenuhi amarah. "Diam untukku. Bisakah kamu mendengarkanku dulu? Setelah aku selesai berbicara, jika kamu punya nyali untuk menghabisiku, maka lakukan." Dimarahi dengan dingin oleh Tanyun, Patriark Dewa Man Huang sangat marah. "Kamu mencari kematian." Suara Patriark itu tiba-tiba berhenti. Pada saat ini, pedang dewa melesat keluar dari alis Tanyun, berubah menjadi raksasa besar, dan berdiri di samping Tanyun. Itu adalah pedang pembantai Dewa Hongmeng. Patriark Dewa Man Huang melebarkan matanya. Di masa lalu, ketika Tanyun jatuh, Patriark Dewa Man Huang, meskipun dia masih remaja, tetapi mengenali pedang pembantai Dewa Hongmeng. Sebuah suara terdengar dari pedang. "Ya, lelaki tua ini adalah pedang pembantai Dewa Hongmeng yang bernama Canggu. Apakah kamu tahu siapa manusia yang berdiri di depanmu?" Patriark Dewa Man Huang itu memandang pedang pembantai Dewa Hongmeng dengan ekspresi ngeri. "Apakah kamu senior Canggu yang legendaris?" "Senior Canggu, menurutmu siapa dia?" Patriark Dewa Man Huang bertanya dengan hati-hati. "Dia adalah penguasa klan Dewa Man Huang dan klan Dewa Hong Huang, yaitu Hongmeng Supreme." Suara kuno Canggu terdengar lagi. "Tuanmu telah kembali setelah reinkarnasi dunia. Jadi jangan terburu-buru, cepat berlutut dan menyembah." Begitu kata-kata ini keluar, ratusan ribu dewa menatap Tanyun dengan kaget. Pada saat yang sama, ada ekspresi keraguan di mata mereka. Patriark Dewa Man Huang menelan ludahnya, menatap Tanyun dan berkata, "Jika kamu benar-benar reinkarnasi Hongmeng Supreme, Patriark ini secara alami akan sujud. Tetapi bagaimana kamu membuktikannya?" "Sombong!" Suara marah Canggu datang dari dalam pedang. "Aku Canggu bersaksi, apalagi yang kamu ragukan?" "Senior Canggu, tenanglah." Pada saat ini,
Patriark Dewa Hong Huang mengerutkan kening dan berkata, masalah ini sangat penting dan harus diperjelas. Canggu, jangan katakan lagi, karena mereka ingin aku membuktikannya. Maka tidak apa-apa bagiku untuk membuktikannya, kata Tan Yun. Baik Tuan. Setelah Canggu menjawab, dia berhenti berbicara. Pada saat ini, semua dewa raksasa dari dua klan memandang Tan Yun. Ada terlalu banyak emosi di mata mereka. Ada kegembiraan dan ada juga keraguan. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, memandang kedua patriark klan, dan bertanya, apakah kalian tahu bahwa mantan Hongmeng Supreme, selain memiliki pedang pembantai Dewa Hongmeng, masih memiliki pedang lainnya? Tentu saja kami tahu. Setelah kedua patriark berkata serempak, Patriark Dewa Man Huang berkedip dengan cincin surgawi di antara jari-jarinya. Dan setelah gulungan raksasa terbang keluar, gulungan itu perlahan terbuka dari kehampaan. Namun pada gambar besar itu, ada 12 pedang yang dilukis dengan jelas. Gulungan itu milik Dongfang Yushu. Patriark Dewa Man Huang menunjuk ke 12 pedang dewa pada gulungan itu dan berkata dengan ekspresi kagum, ada 12 pedang yang digunakan di masa lalu. Di antaranya adalah senior Canggu. 11 pedang dewa yang tersisa secara kolektif disebut sebagai pedang Dewa Hongmeng. 11 pedang itu adalah Jinni, Musin, Qingying, Huowu, Xianchen, Feng Xiang, Lei Zhen, Liu Chu, Wu Hen, Jimo, dan Wuxia. Di masa lalu, tuanku menggunakan 12 pedang ini untuk menjadi tak terkalahkan, memimpin saudara-saudaraku dari dua klan menaklukkan surga dan 10.000 ras untuk mendominasi alam Dewa Hongmeng, dan kemudian menghabisi iblis wilayah luar yang tak terhitung jumlahnya. Ketika dia menyebutkan Hongmeng Supreme, kekagumannya melampaui kata-kata, seolah-olah dia tidak bisa berhenti. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, kamu sudah mengatakan itu, kamu bisa berhenti sekarang. Setelah berbicara, Tan Yun berkata dengan lembut, Jinni, Musin, dan yang lainnya, kalian semua keluar. Mengikuti 11 suara hormat, 11 pedang Dewa Hongmeng melonjak keluar dari pikiran Tan Yun, tergantung di depan Tan Yun, dan tiba-tiba berubah menjadi raksasa. Pada saat ini, 300.000 dewa Man Huang dan lebih dari 400.000 dewa Hong Huang melihat pedang Dewa Hongmeng dan berteriak, ini benar-benar pedang milik Hongmeng Supreme di masa lalu. Mungkinkah dia benar-benar reinkarnasi dari penguasa dua klan kita? Tuan kami, apakah kamu benar-benar telah kembali? Diam, Patriark Dewa Man Huang dan Patriark Hong Huang memberi perintah. Patriark Dewa Man Huang menatap Tan Yun. Dia sering gemetar, matanya yang besar dipenuhi air mata. Tuan, apakah kamu benar-benar kembali? Ya, aku kembali. Begitu Tan Yun selesai berbicara, dia naik ke udara, tergantung di atas dan berkata lagi, aku telah kembali. Ini salahku. Dua dewa raksasa yang dulu pernah mengejutkan surga, sekarang menjadi bersembunyi di tanah yang lebat. Tuan yang minta maaf pada kalian. Begitu kata-kata ini keluar, semua dewa raksasa menangis. Air mata kegembiraan dan keluhan jatuh dari mata mereka, bersemangat bahwa tuannya kembali. Keluhannya antara mereka memikirkan masa lalu. Setelah pemimpin mereka pergi ke benua hukuman surgawi, mereka tidak pernah kembali. Mereka tahu bahwa jika mereka tidak kembali, pasti mereka sudah mati. Kembalinya Tuan adalah peristiwa besar yang membahagiakan, dan kalian tidak boleh menangis. Patriark Dewa Hong Huang berteriak keras. Tiba-tiba, semua dewa raksasa dari dua ras dewa raksasa berhenti menangis. Namun, air mata besar jatuh di pipinya. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat di dada kirinya. Tiba-tiba, dia berlutut di depan Tan Yun dengan satu lutut. Patriark saat ini dari Dewa Hong Huang memberi hormat pada Tuan. Oke guys, sampai sini dulu ya ceritanya. Asik kan, sekarang Tan Yun udah punya pasukan nih. Biasanya kan Tan Yun tuh Kang Solo ya, satu lawan berapa puluh miliar musuh kan. Sekarang punya prajurit ya, berarti total ini 700 Dewa Hong Huang dan Dewa Man Huang guys. Tan Yun udah punya pasukan. Ini seru nih kalau ada peperangan ya, nggak satu lawan banyak, sekarang banyak lawan banyak ya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Buat kalian yang suka sama video ini, tolong di like-nya ya guys ya, supportnya. Kalau mau traktir Mimin bisa di link di link deskripsi atau komentar ya. Oke.